Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Kantegar Arya Mahesa dengan NPM 16 1102 1097. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi outline. Untuk yang pertama yaitu sejarah teori hoteling. Teori hoteling sendiri pertama kali disampaikan oleh Harold Hotelling tahun 1895 sampai 1973 yang merupakan ahli di bidang statistika pada sebuah artikel berjudul Stability in Competition. Pada majalah Economic Journal di tahun 1929, Hotelling dianggap sebagai pelopor dalam bidang statistik matematika dan ekonomi di abad 20. Dengan kontribusi kepada teori permintaan dan utilitas, ekonomi kesejahteraan dan perpajakan, karyanya dalam statistik matematika termasuk yang paling terkenal pada tahun 1931. Kertas pada distribusi T-student untuk pengujian hipotesis, di mana ia meletakkan apa yang telah dilakukan sejak disebut interval kepercayaan. Paper ekonominya sepanjang 1920-an dan 1930-an dibahas yaitu membahas persaingan, teori permainan, dan depresiasi, dan kelelahan sumber daya. Ia juga membahas topik dalam statistik matematika seperti pengujian hipotesis dan interval kepercayaan. Sedangkan teori yang akan disampaikan kali ini yaitu teori yang disebut teori Hotelling. Secara garis besar, memperlihatkan pengaruh lokasi produsen terhadap kemampuan meraih laba dan konsumen. Teori ini muncul dari kelemahan teori Weber yang lebih mengedepankan pada preferensi lokal dari sisi produsen serta teori Lox yang mengedepankan pada preferensi lokasi dari sisi konsumen. Dalam hal ini, teori Hotelling berdiri sebagai penengah dari dua teori tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki outline yang kedua, yaitu pengertian dari teori Hotelling tersebut. Model teori Hotelling dapat disebutkan sebagai dua industri yang bersaing dari segi lokasi maupun harga produknya yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang besar, untuk memaksimalisasi untung yang sangat besar. Tujuan analisis wilayah pasar model Hotelling adalah menganalisis strategi lokasi dua industri yang bersaing memperebutkan dua wilayah pasar. Seperti yang ada di Bandar Lampung itu contohnya keripik pisang yang ada di Gang PU dan Alfamart di Indomaret di kebanyakan lokasi. Menurut Hotelling, elastisitas permintaan akan mendorong difusi industri. Teori ini merupakan pengembangan dan konsep least cost location dengan mempertimbangkan ketergantungan lokasi. Produsen dalam memilih lokasi industri berperilaku untuk menguasai market area seluas-luasnya yang dipengaruhi oleh perilaku konsumen dan keputusan berlokasi. Karena perusahaan-perusahaan pada saat ini bukan hanya bersaing harga namun juga bersaing dalam hal lain seperti bersaing dengan kualitas produk dan juga bersaing untuk memperluas market. Teori Hotelling secara simpel mendeskripsikan tentang interdependensi spasial perusahaan dalam konteks permainan lokal. Pemilihan lokasi menurut Hotelling berbagi atas dua jenis kondisi, yaitu interdependent location, demand di dalam kondisi inelastik, dan yang kedua interdependent location, demand dalam kondisi elastik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Ardila, NPM 1811021037. Saya akan menjelaskan mengenai asumsi-asumsi teori Hotelling dan monopoli spasial. Baik, materi berikutnya yaitu asumsi-asumsi teori Hotelling. Asumsi yang pertama yaitu ruang homogen. Artinya, teori Hotelling ini menggunakan wilayah analisis yang memiliki karakteristik sama, baik aktivitas ekonominya, struktur sosial, dan aspek lain yang bisa digunakan. Kemudian asumsi berikutnya yaitu konsumen terdistribusi secara merata di semua tempat. Artinya konsumen itu tidak bertempat tinggal dalam suatu wilayah terpusat tetapi menyebar. Mungkin ada yang tinggal jauh dari pasar, kemudian ada juga yang tinggal di sekitar pasar. Kemudian selanjutnya yaitu permintaan konsumen inelastis sempurna. Ya, bisa dilihat ya dari grafiknya bahwa kurva permintaan di mana sifatnya adalah inelastis sempurna berbentuk vertikal ke atas, lurus. Karena kenapa? Tidak ada pengaruh harga terhadap jumlah barang yang diminta. Jadi berapapun harga yang berubah, maka jumlah barang yang diminta itu akan tetap. Kemudian selanjutnya yaitu
konsumen bertindak rasional secara ekonomi. Maksudnya yaitu konsumen di sini membeli barang dengan harga yang paling rendah di antara semua kompetitor. Kemudian ongkos produksi atau harga barang dianggap tetap. Kemudian sumber biaya yang timbul tergantung pada situasi lokasi yang akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya yaitu monopoli spasial pada teori lokasi hoteling. Dalam teori ini, ruang merupakan faktor yang penting dalam menentukan perilaku suatu perusahaan. Kemudian penempatan lokasi memberikan kemampuan monopoli apabila penentuan tersebut tepat, namun justru membuat perusahaan kehilangan keuntungan apabila penempatan lokasinya tidak tepat. Selanjutnya yaitu analisis grafik. Grafik yang ditampilkan tersebut merupakan grafik dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B yang masing-masing dilambangkan dengan huruf kapital A dan B. Kemudian di samping kiri dan kanan grafik itu ada tanda panah dua arah, yaitu ke atas dan ke bawah, yang dimana tanda panah dilambangkan dengan huruf A dan B kecil. Nah, tanda panah A di sebelah kiri, tanda panah dua arah A yang kecil itu, huruf A kecil itu terlihat lebih pendek dari tanda panah B di sisi kanan. Kenapa? Karena dalam analisis ini asumsinya adalah si perusahaan A ini lebih produktif, sehingga biaya produksinya pun lebih rendah. Jadi digambarkan dengan tanda panahnya juga lebih rendah. Kemudian ketika kita tarik garis perpotongan antara perusahaan A dan perusahaan B yang ada di tengah garis perpotongan itu, kemudian garis perpotongannya ditarik ke bawah, maka akan terlihat luas wilayah atau maksud saya pangsa pasar perusahaan A ini lebih luas daripada perusahaan B. Akan dilambangkan dengan tanda panah dua arah di bagian bawah grafik. Pangsa pasar A lebih besar dari pangsa pasar B. Kemudian karena si pangsa pasar A ini lebih besar akibat produktivitas tadi lebih tinggi, kemudian biaya produksi yang rendah menyebabkan harga yang dijual pun dianggap mampu lebih murah daripada perusahaan B. Tapi bukan berarti perusahaan A ini memonopoli pasar atau memonopoli seluruhnya. Tidak, karena akibat luas wilayah pangsa pasar B ini lebih rendah, dianggap bahwa biaya transportasinya pun akan lebih rendah. Nah, B punya keunggulan di biaya transportasi yang menyebabkan si B ini mampu bersaing secara harga dengan A. Oleh karena itu, A dan B mampu bersaing, di mana A unggul dalam produktivitas, sedangkan B unggul dalam biaya transportasi. Nah, inilah membuktikan bahwa pentingnya pengaruh lokasi dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari dengan NPM 1811021015. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model hoteling untuk kompetisi spasial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Dwi Lestari, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu model hoteling untuk kompetisi spasial. Nah, grafik ini menunjukkan model hoteling yang berasumsi bahwa produktivitas dan biaya transportasi perusahaan A dan B sama. Dapat dilihat bahwa pada awalnya pangsa pasar mereka sama besar, yaitu OX dan XL. Namun, perusahaan A cenderung akan berpindah ke lokasi C untuk meningkatkan pangsa pasarnya, sehingga perusahaan A menguasai OC dan perusahaan B menguasai BL. Perusahaan B pun akan merespon dengan memindahkan lokasinya ke posisi D, sehingga pangsa pasar dari perusahaan B adalah OD dan perusahaan A adalah DL. Ini akan terus berlanjut hingga ditemukannya Nash equilibrium yang berada pada posisi X atau garis hijau. Nah, pada saat equilibrium, kedua perusahaan akan berada di tengah dan pangsa pasarnya menjadi OX dan XL, sama seperti pada awalnya. Dan pada posisi ini, perusahaan A maupun B tidak dapat melakukan relokasi untuk memperluas pangsa pasarnya.
Hasil akhir dari model hoteling yang menempatkan kedua perusahaan di posisi X tengah adalah meningkatnya dan berkurangnya kesejahteraan pembeli sesuai dengan lokasinya. Pembeli yang berada di tengah dilambangkan dengan kotak hijau akan cenderung memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi dikarenakan harga barang yang lebih murah atau harga transportasi murah. Nah, pembeli yang berada pada daerah pinggiran yang dilambangkan dengan kotak merah akan mengalami penurunan kesejahteraan karena barang-barang yang mereka beli menjadi lebih mahal. Nah, cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dela. Saya akan membahas tentang kompetisi harga, kualitas, dan ruang produksi. Penempatan kedua perusahaan di tengah akan menyebabkan price war atau kompetisi harga, di mana kedua perusahaan akan bersaing untuk menurunkan harga sehingga dapat merebut pangsa pasar perusahaan lainnya. Pada grafik, perusahaan A akan menurunkan harganya sehingga dari titik O sampai L akan menjadi pangsa pasarnya. Begitu juga dengan perusahaan B. Perusahaan B juga akan menurunkan harganya sehingga dari titik O sampai L menjadi pangsa pasarnya. Ini akan terus berlanjut hingga harga mencapai pada marginal product cost atau memiliki keuntungan nol atau sama dengan biaya produksinya. Terkadang perusahaan juga akan menjual produk loss sehingga semakin banyak produk yang mereka jual, maka semakin banyak kerugian yang mereka dapatkan. Kalau pada perusahaan pakaian, umumnya perusahaan-perusahaan pakaian berlokasi berdekatan untuk mendapatkan keuntungan aglomerasi. Mereka menghindari kompetisi dengan cara mengubah karakteristik produknya, contohnya seperti Gucci, Levi's, Chanel, dan lainnya. Mereka memiliki harga, image, dan line-up produk yang berbeda, yang ditunjukkan untuk segmentasi pasar yang berbeda pula. Jadi, gak ada gunanya buat mereka saling bersaing, karena mereka memang tujuannya untuk segmen pasar. Yang selanjutnya yaitu kelemahan teori hoteling. Kelemahan teori hoteling ini adalah teori ini dapat digunakan apabila perusahaan tidak mementingkan kompetisi harga dengan perusahaan lainnya. Jika perusahaan saling mementingkan kompetisi harga dengan perusahaan lainnya, maka masing-masing perusahaan akan terus-menerus untuk menurunkan harga produknya untuk menguasai pasar. Jika perusahaan A menurunkan harga untuk menguasai pasar, maka perusahaan B akan ikut menurunkan harga untuk merebut kembali pangsa pasarnya. Proses ini akan terus berlanjut sampai keuntungan kedua perusahaan tersebut di titik nol atau sama dengan biaya produksinya, dan kedua perusahaan tersebut bertahan di lokasi yang sama. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.